Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan asesmen mandiri pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 bab 7, yakni indahnya ketetapan Allah. Bagi yang ingin file dalam bentuk PDF, juga Google Form-nya tersedia di deskripsi. Mudah-mudahan video ini berguna untuk semua. Baik, sebelum melanjutkan, silahkan subscribe ya, agar dapat info-info terbaru dari channel ini. Nama lengkap jangan lupa diisi kelas 6. Hari atau tanggal jangan lupa diisi. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, nilai nanti yang mengisi guru. Asesmen mandiri bab 7, indahnya ketetapan Allah. Satu pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah dengan usaha manusia, contohnya titik-titik. A. Terjadinya pergantian siang dan malam. B. Terjadinya kematian. C. Matahari terbit di timur. D. Seseorang yang hidup miskin. Nomor 2. Muslim yang meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala akan menjadi titik-titik sebagai senjata dalam menghadapi permasalahan hidup. A. Sabar dan syukur. B. Amarah dan kufur. C. Tobat dan takabur. D. Doa dan amarah. Nomor 3. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Pernyataan tersebut terdapat di dalam Al-Quran, yaitu titik-titik. A. Quran Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. B. Quran Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 23. C. Quran Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 24. D. Quran Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 25. Nomor 4. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka titik-titik. Quran Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. A. Mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. B. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. C. Bekerja keras dengan tangannya sendiri. D. Berdoa secara terus-menerus. Nomor 5. Kun fayakun. Arti dari bacaan di atas adalah titik-titik. A. Matilah maka matilah sesuatu itu. B. Jadilah maka jadilah sesuatu itu. C. Tumbuhlah maka tumbuhlah tanaman itu. D. Hancurlah maka hancurlah sesuatu itu. Nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah titik-titik. A. Senantiasa optimis. B. Senantiasa tinggi hati. C. Selalu berbuat baik. D. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7. Manusia tidak tahu takdir yang akan menimpa dirinya, maka manusia harus titik-titik. A. Ikhtiar. B. Pasrah. C. Pesimis. D. Takabur. Nomor 8. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut titik-titik. Quran Surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. A. Kemampuan. B. Kemauan. C. Ukuran. D. Kebutuhan. Nomor 9. Innallaha ma'as-shabirin. Arti dari bacaan di atas adalah titik-titik. A. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. B. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersyukur. C. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berikhtiar. D. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang tawakal. Nomor 10. Di antara hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah titik-titik. A. Manfaatkanlah waktu untuk bersenang-senang karena hidup hanya sementara. B. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. C. Hidup dengan berpasrah diri pada nasib. D. Bermalas-malasan saja karena rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
2 pilihan ganda kompleks. Pilihlah jawaban yang benar sesuai instruksi pada tiap soal. 1. Berilah tanda centang pada pernyataan yang termasuk takdir mu'alaq. Paman Harry meninggal dunia tadi pagi. Dika menjadi pintar sejak mengubah kebiasaannya menjadi rajin belajar. Nilai ulangan Hanif 100 karena Hanif rajin belajar. Pak Karim seorang pekerja keras sehingga berhasil mengumpulkan uang untuk menunaikan ibadah haji. Ibuku baru saja melahirkan adik bayi berjenis kelamin perempuan. 2. Berilah tanda centang pada perilaku yang menunjukkan pengamalan dari iman kepada qada dan qadar. Adila senantiasa bersyukur saat dagangannya habis terjual. Anwar terus mengeluh dan marah-marah saat kakinya sakit karena tertabrak motor. Hanif selalu berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Dika selalu berusaha belajar membaca Al-Quran sampai tartil. Dido malas bekerja karena yakin rezeki sudah ditentukan. 3. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait iman kepada qada dan qadar. Pernyataan orang yang beriman kepada qada dan qadar cenderung malas bekerja, benar atau salah. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmatnya, benar atau salah. Kematian seseorang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia, benar atau salah. Orang yang beriman kepada takdir senantiasa giat berikhtiar dan berdoa, benar atau salah. Seseorang yang miskin tidak akan dapat mengubah kehidupannya walaupun giat berusaha, benar atau salah. 4. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah mengenai qada dan qadar. Pernyataan pergantian siang dan malam merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat diubah, benar atau salah. Kematian seseorang dapat ditunda oleh doa dan usaha, benar atau salah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, benar atau salah. Kita hendaknya langsung bertawakal tanpa harus ikhtiar, benar atau salah. Ibu melahirkan bayi perempuan termasuk takdir mu'alaq, benar atau salah. 3. Isian singkat istilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nomor 1. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui usahanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala disebut dengan titik-titik. Nomor 2. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dihindari lagi disebut dengan titik-titik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka titik-titik. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Nomor 4. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar dengan sungguh-sungguh disebut dengan titik-titik. Nomor 5. Di dalam Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 78 dijelaskan bahwa dimanapun kamu berada kematian akan mendatangimu meskipun titik-titik. 4. Uraian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan qada. Nomor 2. Jelaskan perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Nomor 3. Jelaskan kandungan dari Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Nomor 4. Tulislah 3 ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nomor 5. Tulislah 3 manfaat beriman kepada qada dan qadar. 5. Menjodohkan pasangkanlah ayat dan artinya. Nomor 1. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. 2. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu. Sesungguhnya kami menciptakan segalanya sesuatu sesuai dengan ukuran. Dipasangkan dengan ayatnya ya. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Quran surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 117. Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 78. Baik
Proyek untuk bagian ini dikerjakan apabila nanti guru memerintahkannya ke peserta didik. Di bawah ini terdapat tugas proyek, soal HOTS, pengayaan, soal tantangan, dan remedial. Tugas proyek, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang, buatlah teks percakapan tentang sikap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Bermain peranlah dengan teman sekelompokmu sesuai teks percakapan yang telah kamu buat. Mintalah bantuan orang tuamu untuk merekam tugas kelompokmu menggunakan handphone, kemudian kirimkan kepada ibu atau bapak gurumu. Tugas portofolio, kumpulkan ayat Al-Quran terkait dengan kode dan qadar Allah Subhanahu wa taala serta penerapan sikap beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala seperti sabar, bersyukur, ikhtiar, dan tawakal. Salinlah di kertas HPS dan artinya dengan rapi, kemudian jilidlah untuk dikumpulkan kepada ibu atau bapak gurumu. Soal HOTS, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya? Nomor 2, mengapa sebelum bertawakal kita harus berikhtiar terlebih dahulu? Nomor 3, ceritakanlah hal-hal yang terjadi di alam dan merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat diubah. Nomor 4, jelaskan menurut pendapatmu apakah orang yang terus berdoa tanpa berusaha termasuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, buatlah cerita singkat dalam satu paragraf berjudul Aku Sabar Menerima Takdir Allah Subhanahu wa taala. Pengayaan ditujukan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Ketika ada orang yang meninggal dunia atau saat kita ditimpa musibah, hendaklah membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Soal tantangan, salinlah Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 156 dan artinya. Remedial ditujukan bagi peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Aktivitas 1, tulislah salah satu ayat Al-Quran dan artinya terkait kode dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas 2, tulislah perbedaan antara takdir mu'alaq dan takdir mubrom dalam bentuk tabel beserta contohnya. Aktivitas 3, tulislah ciri-ciri orang yang beriman kepada kode dan qadar. Share dan subscribe, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tambah